Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi, kawan-kawan sekalian. Saat ini Om Bob berada di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Pengging. Om Bob singgah di sebuah tempat. Di sini adalah pintu gerbang masuk makam beliau Raden Tumenggung Padmanegara. Siapakah beliau? Mari Om Bob akan bincang-bincang, akan bertutur tentang beliau Padmanegara. Saat ini Om Bob berada tepat di depan makam beliau Raden Tumenggung Padmanegara. Ini di depan ada tulisan dari Dinas Dinporapal Kabupaten Boyolali. Tumenggung Padmanegara. Ini silsilah beliau. Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Di sini disebutkan beliau di era Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan beliau juga luar biasa. Beliau menurunkan para pujangga besar Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Disebutkan beliau adalah Trah Pengging. Maka beliau dimakamkan di Pengging ini. Beliau keturunan ke-8 dari Hadi Wijoyo atau Joko Tingkir. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Bob, inilah, disinilah dimakamkan beliau Tumenggung Padmanegara beserta istri tercinta, yaitu Ibu Siti Maryam. Dari pasangan kedua tokoh yang luar biasa ini lahirlah pujangga besar Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Yosodipuro, Yang Sastronegoro, Pajang Swara, dan pujangga terakhir tanah Jawa Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Dan penuh hormat, sebelumnya Om Bob berada tepat di samping makam beliau, seorang tokoh yang luar biasa, yang jarang mungkin orang mengetahui, yaitu beliau adalah Tumenggung Padmanegara beserta istri tercintanya, yaitu Ibu Siti Maryam. Beliau dimakamkan di daerah Pengging, di kawasan Pengging di Banyudono, Kabupaten Boyolali. Om Bob akan bertutur tentang siapa beliau. Namun sebelumnya Om Bob akan sampaikan bahwa semenjak tahun 1745, yaitu awal berdirinya Kasunanan Surakarta, kepindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta Hadiningrat, ini dapat dikatakan tidak hanya awal baru bagi penerus Trah Mataram, namun juga era baru dalam sastra Jawa, di mana di era tersebut, khususnya di era Pakubuwono II sampai nanti Pakubuwono ke-9, lahir tokoh-tokoh yang luar biasa, yaitu para pujangga-pujangga Keraton Kasunanan Surakarta. Dari mulai Pakubuwono II sampai Pakubuwono ke-9. Karena setelah Pakubuwono ke-10, kelihatannya tidak ada lagi pujangga di dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Apalagi beliau Pakubuwono ke-10 itu susunan yang luar biasa. Beliau sinuwun ingkang minulya, sinuwun ingkang wicaksono, tatarannya sudah sama seperti pujangga, sehingga beliau tidak membutuhkan seorang pujangga. Keberadaan pujangga sangat luar biasa. Beliau para pujangga tidak hanya sebagai ahli menulis karya sastra,
Tapi era pujangga baru ini di Keraton Kasunanan Surakarta ini, selain ahli di bidang bahasa, seni, sastra, beliau juga mumpuni di bidang ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu keagamaan, dan beliau bisa menerawang bisa berpikir menembus dimensi waktu yang akan datang. Dan bicara masalah pujangga Keraton Kasunanan Surakarta, mulai dari Yoso-Dipuro I, kemudian Yoso-Dipuro II atau Ronggowarsito I, kemudian Ronggowarsito II atau Pajang Sworo, dan terakhir Ronggowarsito III atau Raden Ngabei Ronggowarsito. Om Bob nanti akan bertutur mulai konten-konten ke depan. Om Bob akan satu persatu akan menyusuri para pujangga. Mulai dari Yoso-Dipuro I, yaitu Bagus Banjar, makamnya juga ada di Pengging. Kemudian beliau Yoso-Dipuro II atau Ronggowarsito I, beliau adalah Raden Tumenggung Sastronegoro, makamnya juga ada di Pengging, di belakang Masjid Cipto Mulyo Pengging. Kemudian Raden Ngabei Pajang Sworo yang makamnya ini beliau dibuang di tengah laut ya, hilang di masa pembuangan. Kemudian terakhir Raden Ngabei Ronggowarsito atau Bagus Burhan. Sebelum berbicara itu, pokok pangkalnya adalah beliau, Raden Tumenggung Padmonegoro. Siapakah beliau? Karena beliau adalah ayah dari beliau Yoso-Dipuro I, kemudian kakek dari Tumenggung Sastronegoro atau Yoso-Dipuro II, kemudian buyut dari Pajang Sworo, dan ini cicit ya yang cicit apa namanya ya, dari Ronggowarsito. Tadi di depan sekilas kita lihat biografi beliau adalah masih keturunan ke-8 dari Sultan Hadiwijoyo. Om Bob akan bertutur sedikit berkaitan dengan tadi catatan yang ada ditulis oleh Dinpora Parbud Kabupaten Boyolali, dan itu kelihatannya sama persis dalam catatan buku Islam Mistik Kejawen Raden Ngabei Ronggowarsito yang ditulis oleh Simuh. Buku Islam Mistik Kejawen Ronggowarsito ditulis oleh Simuh. Di situ diterangkan silsilah daripada beliau Tumenggung Padmonegoro. Disikisahkan bahwa Padmonegoro adalah keturunan ke-8 dari Sultan Hadiwijoyo. Beliau Tumenggung Padmonegoro adalah putra dari Tumenggung Danupoyo Cengkalsewu. Tumenggung lebih baik Om Bob dari atas ke bawah nggih. Sultan Hadiwijoyo berputra Pangeran Benowo. Pangeran Benowo berputra Panembahan Radin. Panembahan Radin berputra Aryo Wiromenggolo. Aryo Wiromenggolo berputra Wiromenggolo Cengkalsewu. Wiromenggolo berputra Tumenggung Danupoyo. Danupoyo berputra Padmonegoro. Ketujuh. Hadiwijoyo, kemudian Pangeran Benowo dulu, kemudian Panembahan Radin, kemudian Aryo Wiromenggolo, kemudian Wiromenggolo, kemudian Danupoyo, kemudian beliau Padmonegoro. Ini yang seperti yang ditulis di dalam catatan Dinpora Par tadi kita pintu masuk, dan buku dari Simuh yang bukunya itu adalah Islam Mistik Kejawen dari Ronggowarsito. Sama silsilahnya itu. Diceritakan juga beliau adalah prajurit dari Sultan Agung. Lah ini Om Bob kalau melihat silsilah, ada kejanggalan menurut Om Bob. Apakah beliau benar dari hidup di masa Sultan Agung? Karena apa? Beliau adalah Sultan Agung Sedo tahun 1645. Ini ada kejanggalan. Sedangkan Raden putra beliau,
yaitu Temenggung Yosodipuro, hidup di era Pakubuwono II. Jaraknya kurang lebih 100 tahun. Ada kejayaan di sini. Beliau juga disebutkan karena jasa-jasa beliau diangkat menjadi Adipati Pekalongan. Memang benar, Patmonegoro menurut catatan, Umpo pernah melihat catatan dari seorang sejarawan lokal Pekalongan, Pak Dirhamsah. Dia pernah mendapat catatan dari Belanda, dari Leiden, menyebutkan dokumen Leiden, Patmonegoro Bupati Pekalongan. Ada, Umpo pernah melihat itu. Tapi beliau kurang lebih kalau bukan bupati keempat atau kelima atau keenam. Berarti di era beliau hidup menjadi Adipati Pekalongan, di era Amangkurat Agung, ini masih mendekati, atau antara Amangkurat Agung atau Amangkurat kedua, Amangkurat Ampral. Ini lebih pas. Karena kalau beliau menjadi adipati di era Sultan Agung terlalu jauh jaraknya dengan putra beliau yang hidup di era Pakubuwono II. Terlepas dari itu, kawan-kawan sekalian, ini adalah Patmonegoro adalah terah pengging, terah keturunan dari Kebu Kenongo, keturunan dari Hadiwijoyo. Dan terah pengging atau terah Kajang itu memang dari pengging sini, berada di sini. Mari kita bincang-bincang tentang beliau yang Patmonegoro. Terlepas dari beliau hidup di era mana, beliau pernah menjabat sebagai Adipati Pekalongan dan Adipati Demak. Di era konfrontasi, kemungkinan besar, kalau di dalam catatan itu disebutkan, di era penyerangan Sultan Agung ke Batavia, itu tahun 1628. Sementara Ireng Yosodipuro, putra beliau itu lahir tahun 1727, 100 tahun hampir jaraknya. Ini perlu diteliti lebih lanjut ya. Ini sejarah itu memang perlu data dan fakta. Beliau karena konflik dengan VOC, pernah dibuang di Palembang. Selama beliau dibuang di Palembang, beliau berguru kepada seorang tokoh Islam yang bernama Zainal Abidin. Beliau, singkat cerita, keinginan untuk kembali ke Jawa sangat besar, sehingga diceritakan beliau di dalam buku Ronggowarsito, ini karya Sah Bagan Yosodipuro ini, diceritakan tentang secara singkat sejarah beliau. Beliau berhasil menyeberang Selat Sunda, kembali beliau menetap di Pengging sini. Keberadaan beliau tidak ada yang tahu, termasuk ketika Mataram pindah ke Kartosuro. Beliau tetap tinggal di Pengging, sehingga keberadaan beliau itu kembali muncul ketika Pakubuwono pertama. Nah ini pas nih, Pakubuwono pertama. Berarti Pakubuwono pertama itu menjadi Raja Mataram, Kartosuro itu tahun kurang lebih 1704. 1704 beliau. Ini beliau muncul datang karena waktu itu Pakubuwono, waktu Jumeneng Noto, ada permasalahan polemik soal tata kehidupan masyarakat, yaitu ketika ada petani tanamannya dimakan oleh kerbau yang ngamuk. Kerbau itu sangat sulit sekali dijinakkan, sehingga terjadi konflik saling menuntut antara pemilik tahan sama pemilik kerbau. Sehingga Pakubuwono itu mengadakan sayembara siapa yang bisa memecahkan polemik ini. Muncullah beliau Patmonegoro, Kartosuro. Pengging dengan Kartosuro jaraknya kurang lebih 7-8 kilo lah dari Kartosuro Pengging ini. 8-10 kilo lah. Barulah ketahuan bahwa beliau adalah mantan Bupati Pekalongan. Beliau hidup menyendiri sesuai dengan jalan hidupnya sebagai menjauhkan dari keramaian beliau ini. Akhirnya beliau berhasil mendamaikan konflik antara pemilik lahan dengan pemilik kerbau. Di era Pakubuwono ini, beliau ditawari menjadi abdi Kartosuro sebagai Bupati Carik. Namun beliau tidak mau tinggal di keraton, tapi tetap kembali ke Pengging. Di Pengging ini beliau menyebarkan agama Islam bersama dengan tokoh Islam setempat, yaitu Kiai
Kiai Obop lupa namanya. Kiai Kalipah Caripu. Kiai Kalipah Caripu ini bersama dengan beliau Patmonegoro menyebar agama Islam di sini, mengajar murid-murid di sini, dan beliau Patmonegoro dijadikan menantu oleh Kiai Kalipah Caripu. Kiai Kalipah Caripu punya punya putri laki-laki, punya putri namanya Siti Maryam. Ini beliau dijodohkan dengan Eyang Patmonegoro. Dari perkawinan Eyang Patmonegoro dan Eyang Siti Maryam lahirlah Bagus Banjar atau Joko Subuh yang nanti terkenal dengan Yosodipuro I. Beliau nanti yang akan berkiprah menjadi pujangga besar di era Pakubuwono kedua, dan beliau juga punya jasa. Yosodipuro berjasa memindahkan keraton ke Surakarta karena Yosodipuro I atau Bagus Banjar ini beliau ngenger di awal-awal geger pecinan tahun 1742. Beliau juga putra beliau ikut mendirikan Pakubuwono kedua ke Ponorogo, mengungsi ke sana, Yosodipuro. Nanti lebih detail Om Bob akan bahas satu persatu tentang terkait dengan Yosodipuro I, Sastronegoro, Pajang Sworo, dan Raden Ngabei Ranggawarsita. Inilah luar biasa. Beliau menuruni karena beliau ada berdarah Pajang, berdarah Pengging sini. Gaya hidupnya walaupun seorang bupati, namun dia lebih menyingkir dari dunia, dari gemerlapnya dunia, menjadi sufi, menjadi penyiar agama Islam, menyendiri di Pengging sini, menyebarkan, mendidik murid-muridnya. Dan karena jasa beliau, Yosodipuro I ketika berumur 6-8 tahun dikirimkan untuk mondok atau nyantri di Kiai Honggomoyo Begelen. Kiai Honggomoyo Begelen ini adalah saudara seperguruan dari Kiai Kalipah Caripu. Sampai usia 14 tahun Yosodipuro. Setelah 14 tahun mendapat restu dari Kiai Honggomoyo mengabdi ke Keraton Kartosuro. Kawan-kawan, secara detail nanti Om Bob akan bahas itu. Namun Om Bob perlu waktu untuk lebih mempelajari dulu sepak terjang para pujangga karena luar biasa. Om Bob nanti tidak akan membahas tentang pokok-pokok pikiran, tentang kemarifatan beliau, itu bukan bidang Om Bob. Namun Om Bob akan mengupas tentang biografi dan sejarah beliau secara garis besar saja. Ini dari didikan Patmonegoro melahirlah pujangga-pujangga besar dengan didikan yang luar biasa, dengan ajaran-ajaran Islam Jawa yang sangat kental, sama seperti leluhurnya Kebu Kenongo, Pangeran Benowo beliau, dan dari Kajoran, karena juga berdarah Kajoran beliau. Pernah Om Bob bahas Terah Kajoran, di situ perpaduan antara Terah Betoro Katong dengan Terah Pengging. Dengan penuh rasa respek, Om Bob dapat menelusuri sumber atau sesepuh dari para pujangga tanah Jawa, khususnya Keraton Kasunanan Surakarta. Ini beliau beristirahat dengan sangat sederhana makam beliau, namun cukup terawat dengan baik, berada di komplek di Pengging. Di Pengging ini ada beberapa situs komplek, ada di belakang Cipto Mulyo di Masjid Pengging, ada di makamnya beliau Kebu Kenongo. Ini makam dari beliau, ada 4 titik makam Terah Pengging di Desa Pengging ini. Nih, dan ini benar sekali. Om Bob yakin beliau menjabat Bupati Pekalongan di era Amangkurat Agung atau Amangkurat II. Karena Bupati Pekalongan yang pertama itu, Bupati Pekalongan pertama itu adalah Tumenggung Mandurorejo. Dilantik oleh Sultan Agung tahun 1622, kemudian 22. Kemudian tahun 1628 Tumenggung Mandurorejo dihukum karena gagal menyerang Batavia, digantikan oleh adiknya yaitu Tumenggung Uposonto.
Setelah Uposonto ada Tumenggung lagi, Om Bob lupa namanya, bupati ketiga. Keempat dan kelima, insya Allah kalau nggak salah nih, dugaan Om Bob, beliau Patmonegoro. Bupati Pekalongan keempat atau kelima. Ini Patmonegoro di era Amangkurat Agung atau Amangkurat Ampral. Ini. Dan lebih memilih jalan sunyi dalam hidupnya. Sebagai seorang pujangga besar melahirkan dengan laku prihatin, mesu budi, ketekunan, mendidik putra-putra dan keturunannya menjadi tokoh-tokoh besar, pujangga-pujangga agung, pujangga terakhir tanah Jawa. Raden Tumenggung Yosodipuro atau Bagus Burhan, kemudian Sastronegoro, kemudian Pajang Sworo dan Raden Ngabei Ronggowarsito dengan karya-karya yang tak lekang oleh waktu. Dan dari beliau kita mendapatkan banyak sekali narasi-narasi sejarah masa lalu. Karena beliau mencatatkan semuanya, para pujangga-pujangga itu adalah menjadi dokumen sejarah. Termasuk serat-serat yang masih sangat relevan sebagai ajaran-ajaran perilaku dan sufi Jawa. Demikian yang dapat Om Bob sampaikan. Om Bob nanti mohon maaf apabila ada yang kurang tepat. Nanti Om Bob akan bahas satu persatu insya Allah tentang keturunan-keturunan beliau Eyang Tumenggung Patmonegoro. Salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.